Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM A1C4-19029 akan melakukan praktikum secara mandiri, di mana pada praktikum kali ini mengambil judul tipe-tipe telur. Dan tujuan dari dilaksanakan praktikum ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Pada praktikum kali ini, di mana telur itu sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan oleh makhluk hidup, khususnya pada hewan vertebrata untuk meneruskan keturunannya dan melestarikan spesiesnya. Selanjutnya, pada telur terdapat bagian-bagian di antaranya. Yang pertama, terdapat cangkang telur. Cangkang telur ini memiliki pori-pori yang berfungsi dalam pertukaran udara. Dan yang kedua, terdapat lapisan di bawah telur, di mana lapisan ini meliputi selaput tipis pada salah satu ujung telur. Selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara, di mana rongga udara ini yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio nantinya. Selanjutnya terdapat albumin atau putih telur yang berfungsi untuk melindungi zigot atau embrio dari goncangan dan bahaya yang lain. Selanjutnya terdapat kuning telur, di mana kuning telur ini disebut juga yolk, yang berfungsi sebagai persediaan makanan bagi embrio. Yang selanjutnya terdapat kalaza, di mana kalaza ini merupakan tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur supaya tetap pada tempatnya. Dan selanjutnya terdapat keping germinal. Keping germinal ini juga disebut sebagai organ sel embrio, yang mana akan menjadi sebuah individu baru pada nantinya. Selanjutnya, sel telur dapat dibedakan menurut jumlah banyaknya kuning telur atau juga disebut yolk. Ada 4, di mana tipe pertama ini disebut juga telur tipe isolesital atau disebut juga oligolesital. Dan yang kedua terdapat tipe telur telolesital, dan yang ketiga terdapat tipe telur megalesital atau juga disebut teloextremelesital. Dan yang keempat terdapat tipe telur sentrolesital. Baiklah, berikut pelaksanaan dari praktikum secara mandiri. Adapun alat yang telah disediakan meliputi pisau dan juga wadah berupa piring. Dan bahan meliputi 3 jenis telur berjumlah 6, di mana pada bahan yang ini yang telah saya tandai dengan berwarna putih adalah telur mentah, dan ini merupakan telur yang telah direbus. Baiklah, kita mulai dalam praktikum kali ini. Saya pertama menggunakan telur ayam mentah yang telah saya beri tanda. Kita mulai dengan membuka bagian cangkang telur. Di sini setelah bagian cangkang telur terkelupas, terdapat bagian membran cangkang berfungsi untuk melindungi embrio di dalamnya dan mengatur sirkulasi udara bagi embrio. Ini adalah kalaza, dan bagian putih ini adalah albumin atau putih telur, dan ini adalah yolk atau kuning telur. Selanjutnya adalah telur rebus. Ini merupakan bagian rongga udara, dan ini merupakan albumin atau putih telur, dan ini adalah yolk atau kuning telur. Pada
telur ayam. Baik, selanjutnya adalah telur bebek masih mentah. Baik, telah didapati di sini merupakan membran cangkang, dan ini adalah bagian cangkangnya. Baik, telah ditemukan bahwa ini adalah keping germinal dan ini merupakan bagian kalaza. Ini adalah bagian albumin dan ini merupakan bagian yolk atau kuning telur. Baik, ini adalah telur bebek yang telah direbus. Kita mulai untuk membuka. Ini adalah rongga udara, ini adalah yolk, dan ini adalah albumin atau putih telur. Selanjutnya telur puyuh dulu. Ini adalah bagian cangkang telur. Kita mulai buka. Ini adalah bagian membran cangkang. Dah, kita buka. Ini merupakan bagian kalaza. Ini adalah bagian keping germinal. Ini adalah bagian yolk atau kuning telur. Dan ini adalah bagian albumin atau putih telur. Ini adalah telur pada telur puyuh. Baik, ini merupakan telur puyuh yang telah direbus. Dan kita buka. Ini bagian yolk, ini bagian albumin, dan ini adalah bagian rongga udara pada telur puyuh. Baiklah, sekian praktikum kali ini. Atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.